Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Umudah binti Aisyah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan NIM 250109112245. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Lowokwaru 2, kelas 2 dengan materi Ayo Berperilaku Terpuji. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semuanya sehat ya? Iya, semuanya hari ini diberikan nikmat kesehatan. Sudah bersyukurkah kalian hari ini? Iya. Dengan apa kalian bersyukurnya? Dengan cara mengucapkan iya. Kalau kita bersyukur harus mengucapkan alhamdulillah. Iya. Karena kalian sudah diberi nikmat, kita nikmat sehat, diberikan nikmat kesempatan berangkat ke sekolah ke sini. Mari kita sekarang belajar dengan sungguh-sungguh. Oke anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Kita membaca doa surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Iya, supaya Bu Umu tahu, Bu Umu absen dulu ya. Ini kelas 2C. Sekarang tanggal berapa, Nak? Ahmad Lutfi, Aisyah Silmi, Anastasia, Aseka, Wairin, Gali, Karinsa hadir ya. Mikaila, El-Fatih, Hatta, Ihsan, Salim. Oh, di situ. Nabila. Oh, enggak masuk. Naila, Nelson, Rafardan, Rajendra, Ralin. Mana Ralin? Ramadan, Sakila, Sakuina, Fanya, Zola. Ada yang belum di absen? Sudah semua ya.
Oke. Anak-anak, sebelum dimulainya pelajaran, Bu Umu ingin memberikan kalian atau kita membuat kesepakatan. Kesepakatan ketika pembelajaran. Apa itu kesepakatannya? Nah, kalau waktunya pembelajaran berlangsung, tidak boleh ada yang pertama. Selain itu, tidak boleh ada yang apa? Tidak boleh izin waktu keluar bangku. Ya, tidak boleh keluar bangku. Yang ketiga, tidak boleh ngomong sendiri. Ada lagi? tidak boleh izin. Tuh, kalau izin ya boleh. Izin kemana? Kalau ke kamar mandi tidak apa-apa. Asalkan memang ke kamar mandi benar-benar mau buang air kecil atau buang air besar. Oke, sudah. Ini untuk kesepakatan bersama ya. Ya, bisa diterapkan? Oke. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tangan ke atas. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang kami siap belajar. Oke, sudah siap belajar semua ya? Oke, sudah siap belajar. Anak-anak, pembelajaran kali ini kita adalah belajar tentang perilaku terpuji. Nah, Umu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membiasakan anak-anak untuk melakukan perilaku yang terpuji. Perilaku terpuji seperti apa itu? Seperti kasih sayang, seperti empati, seperti jujur, dan berkata lemah lembut. Oleh karena itu, kita harus pelajari bersama-sama dan supaya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai, bisa membiasakan anak-anak melakukan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, pada minggu lalu kita belajar tentang kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Ya, siapa yang ingat? Apa, Syah? Apa? Kasih sayang kepada orang tua. Bentar. Pengertian kasih sayang itu apa? Ayo, mosok lupa? Hah? Lupa. Coba dibuka di LKS-nya kalau lupa. Loh. Iya, halaman 17. Kasih sayang itu apa ya? Ayo. Perilaku terpuji yang pertama adalah kasih sayang. Loh, kasih sayang kalian kok lupa? Padahal minggu lalu kita sudah membahasnya. Hah? Masa lupa? Ayo, siapa yang tahu kasih sayang pengertiannya apa? Apa, Nak? Iya, secara bahasa kasih sayang itu cinta atau kasih. Nah, sekarang kemarin kita belajar tentang kasih sayang, tapi sekarang kita belajar tentang empati. Coba siapa yang tahu apa itu empati? Apa, Mikaila? Ayo, siapa? Apa kata? Saling peduli. Oh, saling peduli, pintar. Apa, Ihsan? Iya, benar. Kita lihat yuk, apa itu empati? Apa itu empati? Ting.
Ayo, siapa yang mau baca? Fairin, ayo Fairin. Iya, sikap empati itu apa? Sikap empati adalah suatu keadaan seseorang mampu memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, dirasakan atau dipikirkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang merasakan kesedihan, kita ikut merasakan kesedihan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menghiburnya. Contoh. Nah, sikap empati ini, Nak, bisa kita terapkan di mana saja. Pertama, yang paling dekat dengan kita. Iya, orang tua atau yang kedua, iya teman. Seperti teman ini, setiap hari kita bertemu teman di sekolah, bisa kita menerapkan empati di sekolah. Selain orang tua, teman, apalagi guru. Ya, kita bisa berempati kepada guru. Terus kepada siapa lagi? Masyarakat. Iya, terus itu kita berempati kepada banyak sekali orang. Nah, di mana kita harus melakukan empati itu, Nak? Dimanapun kita berada. Jadi empati itu jangan hanya kepada orang-orang yang dikenal saja. Misal kita di jalan, ada orang yang membutuhkan, tumbuhkanlah sikap empati kalian ketika melihat orang yang sedang membutuhkan, walaupun kalian tidak kenal, walaupun kalian tidak kenal, tumbuhkan rasa empati itu, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada. Sikap empati dapat dilakukan di dalam keluarga, kepada teman, dan juga pada orang lain di sekitar kita yang kita bahas tadi. Oke, selanjutnya, sikap empati di dalam keluarga dapat diwujudkan dengan membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah, ikut serta menjaga kebersihan dan kerapian di dalam rumah. Loh, kita lihat ini gambar yang ini. Ini gambar apa, Nak? Iya, membersihkan rumah itu tugasnya siapa? Iya, seluruh anggota keluarga. Bukan cuma tugasnya orang tua kita, bukan tugasnya kakak kita, bukan tugasnya adik kita. Jadi, membersihkan rumah itu adalah tugas kita semua. Contoh kecil, Nak. Contoh kita melakukan empati di rumah. Ketika orang tuanya sedang beres-beres, itu kalian membantu. Nah, contoh ketika ibu kalian membawa barang berat, apa yang kalian lakukan? Dibantu membawanya. Misal ibunya itu pulang dari pasar bawa tas banyak gini. Wah, berat sekali. Kalian harus cepat-cepat mengambil. Oke, selanjutnya. Yang kedua, ini gambarnya apa? Iya, berpamitan kepada orang tua. Berpamitan kepada orang tua itu juga masuk contohnya kasih sayang, empati. Contoh kasih sayang, bentuk kasih sayang kita kepada orang tua dengan cara ketika kita mau berangkat sekolah, kita berpamitan. Dan jangan lupa sebelum berangkat sekolah meminta doa kepada orang tua. Siapa di sini yang suka berangkat sekolahnya meminta doa kepada orang tuanya? Biasanya minta doa apa? Isan. Waduh, dapat nilai 100. Terus? Iya, supaya jadi pintar, iya.
Oke, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu gambar apa, Rek? Masa iki beribadah? Iya, iki gambar apa ini? Membereskan mainan. Iya, membereskan mainan ini juga termasuk menjaga kebersihan dan kerapian di dalam rumah. Jadi, membereskan mainan ini juga termasuk berempati di dalam keluarga. Setelah di dalam keluarga, di mana kita melakukan empati kepada teman. Contohnya, iya. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk karena sakit? Iya. Kira-kira kalau Nabila itu tidak masuk karena sakit, apa yang kalian lakukan? Iya, menjenguk. Kalau yang rumahnya jauh, kita bisa berempati dengan mendoakan Nabila supaya segera diberi kesehatan. Gitu ya. Oke, selain sakit, ada gambar apa ini, Nak, yang kedua? Iya. Lah, ada temannya yang jatuh, Kalian biasanya ngapain? Membantu apa mengolok-olok? Membantu apa menertawakan? Iya. Jadi kalau ada temannya yang jatuh, itu tolong. Siapapun, kalau kalian melihat siapapun yang jatuh, bukan hanya teman kalian nggak kenal ada orang jatuh, tolonglah. Itu adalah bentuk sikap empati kita kepada orang lain. Oke, selanjutnya, Nak. Di dalam kelas, misal, waktunya pelajaran teman kalian itu ada yang tidak membawa alat tulis atau tidak membawa LKS, misal karena lupa. Nah, itu sikap empati kalian adalah meminjamkan alat tulis. Oke, selanjutnya simak ini video ini. Itu ada tulisannya di bawah, itu kelihatan.
问题。加油，记住我们。Ke situ akan ada sisi keuntungan mati. Oke, semuanya sudah melihat tadi videonya tadi. Isinya apa, Nak? Hah? Iya, contoh empati. Di dalam video tadi kalian melihat ada melakukan empati apa saja? Ayo angkat tangan satu-satu. Apa, Lutfi? Ngasih makan anjing. Mengasih makan anjing. Hatta melihat apa? Memberi uang kepada pengemis. Iya, memberi uang kepada pengemis. Rajendra melihat apa tadi, Rajendra? Membantu ibu-ibu yang kesusahan membawa gerobak tadi ya. Iya. Terus ini Ihsan tadi melihat apa? Mengasih pisang ke orang lain. Oh iya, mengasih pisang kepada orang yang lebih tua tadi ya. Karena anak itu tahu kalau orang tua biasanya nggak ada giginya, makanya dikasih pisang yang lembut. Oke. Fairin tadi melihat apa di video itu? Iya, itu bukan air mancur, nah, itu bekasnya hujan. Hujan kalau biasanya kan di pojokan itu kan ada airnya turun. Ya, air dari atas itu. Nah, karena di situ ada pot yang bunganya itu kering, makanya ditaruh di bawahnya air supaya apa? Supaya tidak mati, tumbuhannya tidak mati. Siapa lagi yang menemukan sikap empati di video itu tadi? Ayo, siapa lagi? Nggak ada lagi? Oke, jadi di situ kita melihat banyak sekali yang dilakukan oleh orang itu tersebut. Ya, orang itu melakukan banyak sekali empati. Setiap perjalanannya dia berempati kepada orang lain, padahal dia itu tidak kenal. Nah, terus selain itu, Nak, di luar melihat video itu tadi, ini ada sikap empati kepada orang lain. Nah, sikap empati terhadap orang lain dapat diwujudkan seperti ikut merasakan kesedihan yang sama saat orang lain terkena bencana atau musibah, serta membantu mereka yang mengalami musibah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Contohnya, ayo siapa yang bisa memberikan contoh musibah apa ini? Terkena bencana alam apa, Fairin? Iya, banjir. Banjir termasuk bencana alam. Nah, kalau kita melihat orang lain atau di kota lain itu terkena banjir, apa yang kita lakukan? Memberi sumbangan, menggalakkan dana untuk membantu untuk membantu korban banjir. Oke, anak-anak, dari pembelajaran kali ini, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, Bu Umu sekarang yang bertanya. Anak-anak, sikap empati yang diterapkan di rumah. Nah, di rumah itu contohnya apa, Mikaila? Membantu ibu. Terus kalau di sekolah apa, Fairin? Apa, Kak Fardan? Menolong teman yang jatuh. Terus
Selain itu, iya, meminjamkan alat tulis. Oke, semuanya paham ya dari sini ya? Oke anak-anak, karena semuanya paham, Bu Umu lanjutkan. Nah, kita sudah belajar tentang empati. Kenapa kita harus belajar tentang empati? Iya, karena manfaatnya empati itu banyak. Yang pertama, meringankan beban serta permasalahan yang dialami orang lain. Anak-anakku, kalau kita meringankan beban orang lain, itu pasti Allah akan meringankan beban kita. Terus, kalau kita sudah meringankan beban orang lain, kita selalu menolong teman kita, itu pasti nak. Yang kedua, mempererat persaudaraan sesama manusia. Jadi orang yang suka menolong itu pasti erat hubungannya. Nggak bakal tengkar, pasti saling menyayangi. Nah, yang ketiga, kalau sudah terjadi erat tali persaudaraannya, yang terjadi adalah terciptanya kehidupan yang harmonis. Nah, kalian suka yang ada pertengkaran atau yang harmonis? Iya, lebih suka yang harmonis. Karena itu kalian harus selalu melakukan empati dimanapun kalian berada. Oke, yang terakhir, kalau kalian selalu melakukan empati, yang terakhir pasti kalian mendapatkan kasih sayang dari semua orang. Seperti yang di video itu tadi, dia selalu membantu orang, semua orang dibantu. Akhirnya apa yang terjadi? Semua menyayangi dia. Nah, jadi dari video tadi bisa kita contoh dalam perilaku kita sehari-hari ya. Iya. Oke, selanjutnya, kesimpulannya dari pembelajaran kali ini adalah sikap empati adalah kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menghayati pikiran, perasaan, serta pengalaman orang lain dari sudut pandang mereka. Empati memungkinkan kita untuk menjalin hubungan yang kuat, meningkatkan komunikasi, mengurangi konflik, dan bertindak dengan kasih sayang untuk membantu orang lain. Jadi sikap empati itu atas dasar kesadaran diri kita untuk membantu orang lain, meringankan beban orang lain, dan untuk mempererat tali kasih sayang kita kepada orang lain. Ada yang ditanyakan, nak? Oke. Jika tidak ada, Bu Umu akan bagi kelompok. Ini sudah, duduknya sudah 4-4 ya. Oke, karena duduknya sudah 4-4, akan Bu Umu bagi kelompok 1 dari sini. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Bu Umu akan memberikan ini, nak. Memberikan kertas. Silahkan kalian kerjakan peta konsep atau sedikit rangkuman. Bu Umu ingin tahu pemahaman kalian itu di mana. Jadi silahkan ditulis. Nah, setelah ditulis, nanti kalian maju di setiap kelompoknya, maju berapa orang? 4 orang ya? Satu kelompok 4 orang maju. Oke? Seperti biasanya, yang satu menjadi moderator atau mengenalkan teman-temannya, yang satu membacakan materi atau menyampaikan materi, yang temannya 2 untuk menjawab pertanyaan jika ada teman-teman kalian yang bertanya. Sudah siap? Silakan dikeluarkan alat tulisnya.
Aisyah.